www.radiosound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saat ini saya menjadi mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat PPD Angkatan 2. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu absen, sehat semua? Sehat. Baiklah, di sini akan Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti nihil ya. Kemarin nggak masuk, sekarang sudah masuk ya. Alhamdulillah sudah masuk. Baik, ini apa lagi ya? Ini semuanya. Di sini Ibu akan mereview materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Tentang ekosistem. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian keadaan lingkungan kita. Biasanya kita di Indonesia ini memiliki beberapa musim. Ada berapa musim kira-kira? Musim. Apa saja musimnya? Musim panas dan musim hujan. Lalu ketika musim hujan itu kira-kira di bulan apa musim hujan? Desember. Baiklah, jadi seperti biasanya setiap tahun ketika bulan Desember itu mengalami perubahan lingkungan, yaitu musim hujan. Lalu yang ketiga yaitu keadaan lingkungan, atau sekarang kita mengalami perubahan lingkungan apa saat ini? Masih cenderung dengan perubahan lingkungan, yaitu musim hujan. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan beberapa jelaskan dari materi kita ini, yaitu memiliki 3 tujuan. Yaitu yang pertama akan mempelajari tentang permasalahan tentang isu lokal, yang kedua isu global, yang ketiga isu nasional.
Baiklah, sudah. Sudah ya. Di sini Ibu akan menampilkan video untuk kesepakatan kita nanti membuat kelompok. Lalu dari video tersebut akan dipecahkan permasalahannya, ya. Jadi tolong diamati video tersebut. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar pada materi ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar? Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan juga berubah akan kita pelajari di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam suatu aliran energi dan juga siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penguraian fungsi atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, berarti semakin banyak pula sumber daya alam yang digali atau dimanfaatkan. Nah, dalam proses pengambilan, pengolahan, atau pemanfaatan sumber daya alam, itu pastinya terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya ini yang nantinya akan mencemari perairan, udara, maupun daratan, sehingga lingkungan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu ada penebangan hutan, kemudian penambangan liar, ada pembangunan perumahan, dapat juga karena penerapan intensifikasi pertanian. Selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan. Itu hasil video. Lalu di sini disimak tadi ya videonya ya. Perubahan lingkungan, kita membuat kesepakatan kelompok. Kira-kira di sini kelompok 1 siapa? Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3 yang mana? Yang terakhir ya, kelompok 3. Nah, dari kelompok tersebut kita akan memecahkan masalah dari materi tersebut. Di sini Ibu akan bagikan ada LKPD-nya per kelompok itu tentang
kelompok 2 nasional ya. Ya, kelompok 3 itu isu apa yang terakhir? Isu global. Silakan dilihat isu globalnya. Silakan dilihat LKPD-nya bahwa itu salah satunya ada gambar. Kalian simak baik-baik dari video tersebut, mencermati, kalian berdiskusi di kelompoknya mengenai apa itu jenis pencemarannya, lalu penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan cara mengatasinya bagaimana. Paham? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan masalah ini, masalah LKPD? Cukup? Silakan. Baiklah, kalau sudah diskusikan. Jika ingin ada yang bertanya, silakan didiskusikan. Silakan, yuk berdiskusi berkelompok. Boleh dari sekarang. Di sini boleh kalian ada buku cetak ya, ada buku cetak, boleh lewat internet, boleh gunakan sebaik-baiknya. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah? Nanti ketika sudah berdiskusi, kita akan mengadakan seperti biasa, yaitu kalau sudah diskusi per kelompok, yaitu presentasi. Presentasi tolong disiapkan per kelompok. Moderator siapa, penyajinya siapa ya? Ini ada yang ditanyakan? Sudah? Baiklah, kalau sudah kita mulai presentasi sekarang. Kalau siapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Sudah dulu ya. Kelompok 1 dulu silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu global. Perkenalkan, nama saya Pimin Apriana dan saya Prananda Hafiz Abrar. saya Sintok Sofia Ramadhani. Saya Rizky Fasya. Saya Feni Mariska. Saya Dela Sinta Agustina. Saya Puji Gunapada. Baik, yang pertama hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Ranaza Hafiz Abrar. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pengertian isu lingkungan global. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu mengikat perhatian masyarakat terhadap isu-isu tersebut yang salah. Suatu di tempat alam kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. B. Jenis pencemaran. Yang terjadi adalah pencemaran air. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh limbah industri atau bahan kimia baik cair maupun padat. Bisa bahan bakar tempahan minyak dan oli bocor pipa. Minyak tanah yang ditimbulkan oleh tanah, sampah rumah tangga dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran air lingkungan tersebut, yang pertama adalah rusaknya ekosistem yang ada di perairan. Yang kedua, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Dan yang ketiga, biota dan makhluk hidup mati karena kualitas air memburuk. Cara mengatasi pencemaran air sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan,
tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen rumah untuk menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok berapa? Silakan, siapa? Oh ya, boleh. Oke, dari kelompok 2, Algaleo Asbetara, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Algaleo Asbetara dari program kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya tentang lingkungan global. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi isu dari lingkungan global? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Dari hasil rangkuman dan juga hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa kami memiliki beberapa jawaban. Di antaranya 1, kehilangan keanekaragaman hayati, 2, perubahan iklim, 3, pencemaran lingkungan, 4, krisis air, 5, mengurangi hutan atau penggundulan hutan, 6, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, 7, pencemaran plastik. Apakah cukup? Selanjutnya, kelompok 3, Bagus Nita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Nita, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, mengapa isu lingkungan hidup menjadi isu penting dalam permasalahan global? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bagus Nita. Menurut saya, isu lingkungan hidup menjadi isu penting dalam permasalahan global karena permasalahan lingkungan hidup selalu mempunyai efek global dan bersifat transnasional. Apakah cukup? Baik, sekian presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita campur buat kelompok 1. Keren ya. Paling enggak, walaupun pertanyaannya sedikit, tetapi jawabannya agak dijabarin ya. Bila perlu ada contoh, kasih contoh ya. Lalu kelompok yang terakhir, kelompok berapa? Tentang apa? Isu lokal. Silakan maju. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to pair. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu lokal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liana Febri Ocha dan Saya Pipit Adriani. Saya Nelayan Anissa. saya Randy Zuita. Saya Ilham Malintama. Dan saya Bagus Nita. Baik, materinya akan disampaikan oleh Pipit. Baik. Hasil diskusi kami tentang isu lokal adalah 1. Jenis pencemaran. Pencemaran tanah. 2. Penyebabnya diakibatkan oleh masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan. 3.
dampaknya. Ada beberapa, yaitu 1. Mempengaruhi kesehatan, 2. Kerusakan pada lingkungan, 3. Merusak keindahan, 4. Merusak ekosistem lingkungan. 4. Cara mengatasi: 1. Dengan reboisasi, 2. Bioremediasi, 3. Rehabilitasi lahan, 4. Reklamasi, 5. Merawat lingkungan, dan 6. Menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Baik, cukup presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1, Prananda. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Prananda Abisabor dari kelompok 1. Nah, di sini kan kalian mempresentasikan tentang lingkungan lokal. Saya ingin bertanya, apa isu tentang lingkungan lokal? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Prananda. Menurut saya isu lingkungan lokal itu ada 3. 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran air, 3. Pencemaran tanah. Pencemaran udara seperti polusi yang disebabkan oleh kendaraan motor atau mobil. Yang kedua, pencemaran air seperti buang sampah sembarangan ke sungai. Yang ketiga, pencemaran tanah seperti bencana alam. Dari kelompok 2, apa? Izin memperkenalkan diri, nama Melpasti Agama, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan lokal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ingin menjawab. Yang pertama, faktor alam, contohnya seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang kedua, faktor manusia, yaitu membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, serta limbah industri. Terima kasih. Baik, cukup presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kita saat ini. Dari ketiga kelompok yang berdiskusi, ada semua melengkapi hasilnya. Di sini kita bukan menjadi kesimpulan sama-sama. Ibu tanya dari kalian yang ingin menyimpulkan salah satu dari kelompok kalian siapa? Boleh? Oh ya, dari kelompok 2 yaitu Hanif, silakan maju untuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Boleh nanti ada ketika ada yang ingin menyimpulkan juga boleh ya. Menyimpulkan siapa? Siap-siap yang ingin menyimpulkan kegiatan kita terutama materinya perubahan lingkungan. Saya dari kelompok 2 akan menyimpulkan penyesuaian isu nasional, lokal, dan jadi kesimpulannya, isu lingkungan, global, nasional, dan lokal merupakan isu global yang semakin relevan tidak saja bagi masyarakat lokal maupun global. Kesingan dan kerusakan lingkungan sekaligus upaya menanganinya mendorong semakin pentingnya kajian lingkungan terutama bagi dunia internasional. Sehingga pentingnya bagi kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar isu lingkungan Kasih apresiasi dulu. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Siapa?
perubahan lingkungan. Nggak ujuk-ujuk lagi tahu global, isu global. Ayo, perubahan lingkungan, apa itu perubahan lingkungan? Terjadinya perubahan lingkungan di sekeliling lingkungan kita. Salah satunya terbagi menjadi 3, yaitu isu lingkungan, global, lokal, dan nasional. Di sini sudah kita presentasikan sama-sama, yaitu yang pertama lokal. Tadi siapa yang lokal? Lokal. Oh ya, lokal tadi tentang apa lokal? Tentang pencemaran tanaman. Itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sudah. Sekarang ini perubahan apa? Global. Isu global apa? Ya, akibatnya membuang sampah sembarangan, terjadilah kebakaran. Kalau yang sebelah ini kan kebakaran ya, kebakaran hutan. Itu salah satunya ulah manusia. Intinya semua perubahan lingkungan ini terjadi gara-gara manusia. Cara mengatasinya yaitu ke diri kita sendiri. Apa saja? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan juga, sehingga kalau membuang sampah sembarangan terjadi kebanjiran. Kalau menebang pohon terjadinya kebunuhan. Baiklah, kalau begitu kita beri apresiasi buat semua kelompok. Sebelum mengakhiri materi, di sini Ibu akan memberikan proses terlebih dahulu. Ini berupa pilihan ganda. Jangan lupa dikasih nama lengkap ya, paling atas. Ini berupa soal post-test. Jangan lupa di pojok kanan tulis nama lengkap. Bukan nama panggilan ya. Kadang-kadang kan kalian memberi nama panggilan. Ya, ada yang ditanyakan? Oh ya. Baiklah, kita tentukan ya. Thank you.